Bayangkan, sebuah kota yang bergetar oleh sepak bola. Puluhan ribu orang memadati stadion, mengenakan biru kebanggaan, menaruh harapan besar di pundak para pemain. Malam ini, Persib Bandung menghadapi Bangkok United dalam laga hidup mati. Sebanyak 27.000 tiket ludes terjual, meski stadion seharusnya mampu menampung lebih banyak. Sayangnya kapasitas harus dipangkas, bukan karena sepi, bukan karena minim antusiasme, melainkan karena sanksi dari AFC yang memaksa tribun dikosongkan seperempat bagian. Laga Persib Bandung versus Bangkok kick-off jam 19:15 WIB disiarkan langsung oleh RCTI. Stadion penuh, atmosfer panas, dan satu tujuan: menjaga asa tetap hidup. Namun di balik euforia klub, ada cerita yang jauh lebih tegang. Iya, ketegangan itu datang dari tim yang mewakili negara, tim yang sedang berada di tepi jurang. Berpindah ke Thailand, tepatnya di Chiang Mai. Di stadion bersejarah, Timnas Indonesia U22 berdiri dalam situasi paling genting selama bertahun-tahun terakhir. Satu kekalahan dari Filipina cukup untuk membuat masa depan mereka di SEA Games 2025 berada di ujung tanduk. Manajer tim, Sumarji buka suara. Bukan bicara taktik, bukan bicara strategi. Yang jadi prioritas justru hal paling mendasar dalam sepak bola, mental. Ia pun menegaskan kondisi para pemain tetap prima. Untuk para pemain kondisinya baik-baik saja, tidak ada yang cedera, kata Sumarji. Bukan fisik yang rusak, tapi pikiran. Bukan badan yang lelah, tapi kepercayaan diri yang harus dibangun ulang. Tim pelatih langsung membagi tugas. Pelatih kepala, asisten, staf ofisial semua bergerak. Tujuannya, satu, membangkitkan mental juara. Dan Sumarji menegaskan, kami fokus untuk bisa mengembalikan mental para pemain dengan sebaik-baiknya. Dan itu sudah kami lakukan. Kami di tim sudah berbagi tugas antara head coach, para asisten, dan ofisial secara keseluruhan. Sudah kami bagi tugas untuk bisa secepat mungkin mengembalikan mental para pemain, ungkap Sumarji. Laga berikutnya melawan Myanmar bukan sekadar pertandingan. Itu adalah pintu hidup atau mati. Masalahnya, Indonesia bukan hanya melawan lawan, mereka juga melawan sejarah kelam. Setiap kali Thailand menjadi tuan rumah SEA Games, ironisnya, Indonesia selalu tersingkir sebelum semifinal. Contohnya, tahun 1995 di Chiang Mai, Indonesia kalah dari Thailand, bangkit sebentar, lalu akhirnya tumbang dari Vietnam. Kemudian tahun 2007 di Nakhon Ratchasima, Indonesia menang seri, lalu kalah dari tuan rumah. Akhirnya tersingkir karena kalah selisih gol. Dan sekarang, tahun 2025, kembali di tanah Thailand. Deja vu yang terlalu nyata, seolah stadion, rumput, bahkan udara yang dihirup tak pernah benar-benar berpihak pada Garuda. Sejarah ini bukan sekadar statistik. Ini adalah bayang-bayang yang terus membuntuti setiap langkah pemain. Sekarang mari kita bicara realitas. Peluang Timnas Indonesia U22 tidak sepenuhnya di tangan mereka sendiri. Ada dua syarat yang harus terpenuhi. Pertama, laga Vietnam versus Malaysia tidak boleh berakhir imbang. Jika seri, kedua tim otomatis melenggang ke semifinal. Dan Indonesia langsung tersingkir tanpa bisa berbuat apa-apa. Kedua, Indonesia wajib menang atas Myanmar dengan selisih minimal 2 gol. Iya, 2 gol, bukan 1 gol. Bukan cukup menang tipis, tapi harus benar-benar dominan. Inilah mengapa laga melawan Myanmar bukan sekadar pertandingan. Ini pertaruhan harga diri, pertaruhan status juara bertahan, dan pertaruhan sejarah. Saat ini, para pemain tidak hanya bertanding untuk 3 poin. Mereka bertanding untuk menyelamatkan generasi. Ancaman catatan buruk 16 tahun. Ada satu fakta yang jauh lebih menakutkan. Jika Indonesia gagal lolos ke semifinal tahun ini, itu akan menjadi kegagalan pertama dalam 16 tahun terakhir. Terakhir kali terjadi tahun 2009 di Laos. Waktu itu, Indonesia hanya mendapat 1 poin. Hasil imbang, lalu 2 kekalahan menyakitkan. Sejak saat itu, Indonesia selalu bangkit. Perak, perunggu, bahkan emas di tahun 2023. Dan sekarang, semua bisa runtuh di Chiang Mai
hanya karena satu fase grup. Inilah sepak bola, kadang bukan tentang siapa yang paling hebat, tapi siapa yang paling kuat saat terpojok. Persib dan Bangkok United bertarung dengan puluhan ribu pasang mata. Indonesia U22 bertarung dengan sejarah, tekanan, dan rasa takut. 1. Menang besar bisa menyelamatkan segalanya. 1. Kegagalan bisa menggores luka yang akan diingat bertahun-tahun. Sekarang pertanyaannya bukan lagi siapa yang lebih kuat, tapi siapa yang siap bertahan hidup.